لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Melalui Kementerian Kesehatan dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji telah menyiapkan program Syafari Wukuf dan Murur untuk jamaah lansia risiko tinggi dan disabilitas. Menjelang wukuf di Arafah, Kementerian Kesehatan RI terus memantapkan persiapan program Safari Wukuf bagi jemaah lansia, risiko tinggi, dan disabilitas. Selasa kemarin, jemaah peserta Safari Wukuf dipindahkan dari rumah sakit dan KKHI Makkah menuju Hotel Asila Al-Andalus sebagai titik transit. Jadi hari ini kami akan jemput jemaah-jemaah yang sudah layak pulang dari rumah sakit untuk nanti kami persiapkan mereka mengikuti Safari Wukuf. Mekanismenya nanti jemaah ini pada tanggal 9 Zulhijjah pagi, ba'da subuh sudah di-loading ke bis yang mau membawa mereka ke Safari Wukuf. Kemudian nanti sekitar jam 10-an bergerak ke arah Arafah sampai dengan nanti masuk dan kira-kira diperkirakan menunggu sebentar di sana masuk ke waktunya wukuf. Pada saat wukuf nanti dipimpin sholat jamaah duhur dan asar di badal gitu ya, di qashar. Kemudian ada ceramah atau khutbah wukuf di sana. Kayak gitu. Nah, setelah khutbah wukuf diberikan waktu kira-kira 1 jam buat jemaah untuk berdoa. Setelah berdoa selesai, nanti bis akan kembali ke KKHI ini lagi. Nah, kemudian jemaah yang ikut Safari Wukuf itu akan kami rawat di sini sampai dengan nanti rombongannya yang dari Mina kembali ke hotel. Nah, setelah di hotel sudah ditempatin orang, konsumsi sudah jalan, jemaah dari sini yang setelah mengikuti Safari Wukuf akan kami kirimkan kembali ke hotelnya masing-masing. Pada hari H pelaksanaan wukuf Kamis pagi 5 Juni, sekitar pukul 10 waktu setempat, jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan 4 unit bus khusus. 2 bus untuk jemaah dengan posisi duduk dan 2 bus untuk jemaah yang harus berbaring. Di Arafah mereka akan mengikuti sholat zuhur dan asar secara jamaah qashar, mendengarkan khutbah wukuf dan berdoa. Setelahnya mereka langsung diantar kembali ke KKHI untuk perawatan lanjutan. Senada dengan itu, PPIH Arab Saudi juga menegaskan bahwa program Safari Wukuf dan Murur tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis M. Hanafi untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum tak bertanggung jawab. Program Murur diperuntukkan bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, obesitas, pengguna kursi roda, dan pendamping khusus. Mereka tidak perlu turun di Muzdalifah, namun cukup melintasinya di dalam bus sebagai bagian dari simbolik mabit sebelum ke Mina. Sebanyak 59.000 jemaah tercatat akan mengikuti program ini pada haji tahun ini. Puncak ibadah haji semakin dekat, fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang dikenal dengan Armusna merupakan tahap paling krusial. Untuk itu lebih dari 1.000 tenaga kesehatan dan 14 ambulans diterjunkan secara khusus. Semuanya disiagakan guna melindungi 221.000 jamaah Indonesia yang sebagian besar merupakan lansia dengan penyakit penyerta. Puncak ibadah haji di Arafah akan dimulai pada Kamis 5 Juni 2025. Namun di balik suasana khidmat tersembunyi tantangan besar, yaitu suhu ekstrim dan resiko kesehatan jemaah. Untuk itu sebanyak 1.050 tenaga kesehatan terjunkan langsung ke lapangan, tak hanya menunggu di klinik. Mereka melakukan pendekatan jemput bola hingga ke tenda-tenda jemaah. Anggota Amirul Hajj yang juga Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa setiap dokter harus menangani hingga 1.000 jemaah. Strategi proaktif dilakukan demi cegah kematian mendadak, heat stroke, dan gangguan jantung. Pendekatan lapangan ini didukung 14 ambulans yang dilengkapi tim dan alat kesehatan darurat. Pertama, kita bagi mungkin dari setiap kloter atau setiap grup itu kita akan turun, bukan hanya kita menunggu di tempat di klinik, tapi kita akan turun mendampingi para jamaah. Jadi dalam kondisi darurat kita bisa langsung bertindak. Dokternya bisa langsung membantu dan tim kesehatannya juga bisa langsung membantu. Ya, itu strategi pertama yang kita lakukan. Menurut Profesor Taruna, suhu di Arafah diperkirakan menyentuh 50 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti ini, resiko kehilangan nyawa meningkat drastis. Oleh karena itu, jamaah diimbau untuk tidak keluar tenda pada jam 10 pagi sampai 4 sore. Cukup berzikir, berdoa, dan mengaji di dalam.
kita harus jaga diri. Kalau bisa antara jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore jangan keluar dari tenda, karena tendanya kan sudah disiapin dengan air conditioner, dengan ada kasurnya dan sebagainya. Cukup di dalam kasur aja, di situ bersikir, istighfar, mengaji dan sebagainya. Karena tidak ada bedanya di pahalanya di dalam dan di luar. Bahkan kalau dengan kondisi ekstrim kayak begini, bahkan sebetulnya kata-kata dilarang itu dalam konteks syariah itu kan artinya tidak diperbolehkan. Berarti justru itu melanggar. Untuk mengurangi resiko dehidrasi, jemaah juga diwajibkan banyak minum air putih dan mengkonsumsi elektrolit. Petugas medis juga mengedukasi jemaah agar menahan diri dari aktivitas fisik berlebih. Fokus utama tim kesehatan saat ini adalah melindungi jemaah di fase ar-musnah yang dipandang sebagai periode paling kritis. Koordinasi dilakukan secara intensif antar lembaga, mulai dari Kemenkes, Pusat Kesehatan Haji hingga BPOM. Selama musim keberangkatan haji tahun 2025, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan 719 calon jamaah haji ilegal dengan menggunakan jasa biro travel. Mereka nekat berangkat ke Tanah Suci karena tidak mau menunggu antrian haji resmi yang bisa mencapai 10 hingga 15 tahun. Pada musim haji tahun 2025, sebanyak 719 calon jamaah haji non-prosedural berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta dalam kurun waktu 23 April hingga 31 Mei 2025. Mereka ditemukan menggunakan visa kerja temporer untuk berangkat ke Arab Saudi, padahal tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah haji. Sebagian dari mereka berangkat lewat biro travel tanpa izin resmi, sebagian lain nekat berangkat sendiri dengan transit di negara bebas visa sebelum menuju Saudi. Jemaah ilegal ini mayoritas berasal dari Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. Tak tanggung-tanggung, para calon jemaah haji non-prosedural ini pun harus mengeluarkan biaya antara 139 juta hingga 175 juta rupiah. Kepala Imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Johannes Fani Satria Cahya Aprianto, mengatakan seluruh calon jemaah ini telah diamankan setelah terbukti berniat berangkat haji tanpa melalui jalur resmi. Mereka mengaku tidak sanggup menunggu antrian haji reguler yang sangat lama sehingga memilih jalur ilegal meski berpotensi dideportasi oleh otoritas Saudi. Akan tetapi ketika kami lakukan interview atau pengecekan secara lebih mendalam, ternyata mereka calon penumpang tersebut tidak menggunakan visa haji. Jadi terhadap penumpang-penumpang yang memegang visa non-haji, akan tetapi bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji ini, terpaksa kami harus tunda dulu keberangkatannya. Sedangkan yang lainnya, Pak, ada modus yang digunakan seperti mereka berangkat layaknya penumpang umum yang ingin berwisata atau liburan. Diketahui pemerintah Arab Saudi saat ini telah menutup penyaluran visa furoda untuk Indonesia. Hal ini menyebabkan pengetatan di setiap loket imigrasi bandara. Petugas diminta waspada terhadap penumpang dengan tujuan Saudi yang berpotensi melakukan ibadah haji non-prosedural. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك